Berapa banyak kita yang bersuka cita pada siang hari ini, boleh lambaikan tangan-tangan kita. Haleluya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anaknya yang kudus Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Bapa, karena kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, anugerahmu, kebaikanmu yang terus kau berikan, kau curahkan kepada kami. Sampai pada hari ini Tuhan Yesus, hari Sabat, hari kudus bagi kami. Kami tetap percaya dengan hari-hari yang telah kau ciptakan. Dan kami telah lalui semuanya Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah-limpah daripadamu. Sampai pada hari ini Tuhan, di hari kebangkitanmu Tuhan. Kami percaya kami akan bangkit melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau luar biasa baiknya bagi kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami bersama sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel datang kepadamu, ingin berdoa, memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Poltaksian, sebagai gembala sidang kami, sebagai pembina kami. Engkau berkuasa di dalam hati pikirannya. Pimpin dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, dengan hikmat-hikmat marifat dari surga Tuhan. Apa yang diperkatakannya Tuhan, itulah perkataan daripadamu di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pekerjaannya, berlimpah-limpah kau berikan kepadanya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakannya kau buat berhasil dan beruntung. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami percaya ibadah ini berada di tangan-Mu Tuhan. Berada di dalam karya-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkuasa di tempat ini. Engkau berkarya di tempat ini Tuhan. Kami sepakat Tuhan dan kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Niko Nyotororjo, Bapak Gembala pembina kami Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Edi Praetno, para seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu Tuhan, di Medan Plaja Tuhan. Kau berkati pada hari ini Tuhan. Semuanya ingin memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati seluruh denominasi gereja yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, di 37 provinsi Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, kami seluruh umat Kristen pengikut Yesus Kristus merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, seluruh umat Kristen pengikut Yesus akan bangkit, memuliakan, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan mengenal Yesus dengan benar dan baik. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin denominasi gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Apapun denominasi gerejanya Tuhan, satukan hati pikiran mereka Tuhan. Satukan hati pikiran mereka dengan firman-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, supaya mereka melakukan perintah dan pengajaran-Mu, amanat agung yang dilakukan mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau nyatakan karya-Mu yang terbesar itu Tuhan kepada seluruh para pemimpin-pemimpin denominasi gereja Tuhan. Bersatu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kasih agape ada di dalam hidup pikiran mereka Tuhan. Tidak mementingkan organisasinya, tidak mementingkan pribadinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, Salam Indonesia, negeri kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati pemerintahan pusat sampai pemerintahan terkecil pun Tuhan. Di 37 provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan, kami tetap serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya pemerintahan pusat ini Engkau yang bentuk, Engkau yang ciptakan.
Begitu juga Tuhan Yesus para pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan, kami tetap serahkan kepadamu. Berikan hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Engkau mengetahui pemerintahan Indonesia Tuhan, program-program yang telah berjalan. Kau berikan pernyataan-Mu Tuhan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Kau berkati, Kau pulihkan ekonomi Indonesia, Kau pulihkan pendidikan Indonesia, Kau pulihkan kesehatan Indonesia Tuhan. Begitu juga alam semesta Indonesia Tuhan, karena Engkau Raja kemuliaan pencipta alam semesta dan isinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Kota Medan di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih, puji syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Ini doa kami, seruan kami, permohonan kami, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu. Sama-sama kita percaya mengatakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, membuktikan bahwa Engkau Allah yang besar bagi setiap kami Bapa. Dan dosa-dosa kami telah Kau tanggung Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Pada siang hari ini Bapa kami datang Tuhan. Kami membawa syukur kami bagi-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Kira bala 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 bala. Shikira papa 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 papa. Kira la 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 la. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur kita siang hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang membuat kita ada sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, bukan karena perbuatan kami yang baik Bapak. Semua karena anugerah-Mu Bapak. Terima kasih. Oh, haleluya, Jesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, amin. Kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari setiap kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kasih yang terindah. Amin. Terima kasih Tuhan. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian, pujian dari hatiku. Benar ya Bapa, selalu di setiap waktu kami Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yes, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita membawa pujian ini, renungkan setiap kebaikan Tuhan katakan. Kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam-Mu Bapa. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, hanya ada di dalam-Mu Bapa. Benar ya Tuhan, dalam-Mu Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari katakan karya terbesar. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sempurna Bapa, itu yang selamatkan kami Bapa. Oh Jesus, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau ku kagumi. Mari saudara-saudara angkat suaramu, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yes, yes, haleluya. Hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Benar ya Bapa, pengorbanan-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini Bapa. Bukan karena perbuatan kami yang baik Tuhan, semua karena kasih-Mu Bapa. Yesus, Yesus, Engkau
karya terbesar. Rala bala 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 bala. Syikira papa papa papa. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami Bapa. Kaulah harta. Benar ya Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan katakan karya terbesar dalam hidupku. Dengan iman kami katakan Bapa. Yes. Semua dosa kami telah Kau tanggung di kayu salib Tuhan. Kau jadikan kami lebih daripada pemenang Bapa. Orala bala 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 bala. Syikira papa 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 papa. Orala la 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 la. Haleluya. Ku kagumi karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Yes. Yang selamatkanku, Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. 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 Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu yang sempurna. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Jesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Bapa. Orala bala 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 bala. Syikira papa 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 papa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Kau layak disembah. Kau layak dipuji. Kau layak dimuliakan selamanya. Selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Orala bala 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 bala. Mari setiap kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh kirabaya syikira papa 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 papa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau membuat kami berharga, menjadi biji mata kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang telah mati dan bangkit sebagai setiap kami Bapa. Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oralabaya syikirabaya rab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 
tinggikan dari tempat ini Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti Engkau berikan bagi setiap kami, yang memberikan nyawanya bagi setiap kami sebagai ganti dosa kami Bapa. Kau telah tebus kami Tuhan. Ora bala 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 bala. Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari katakan, kau ku kagumi, kau ku kagumi, yes, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, benar, kasih-Mu tiada duanya. Mari setiap kita mengangkat tangan kita, mari angkat suaramu, katakan, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, mari jemaat Tuhan, mari katakan dengan imanmu, yes, kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan, katakan, kau ku kagumi Tuhan. Kau kagumi. Oh, Kau yang kami kagumi Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini, yes, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati. Oh benar ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yang percaya, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, tidak ada kasih seperti yang Kau berikan bagi setiap kami. Siapakah pribadi yang memberikan nyawanya bagi setiap kami selain Engkau Bapa? Sungguh betapa berharganya Kau buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan, biar Engkau Tuhan disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini adalah hari yang istimewa, amin. Karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Boleh tepuk kanan kirimu, katakan Yesus telah bangkit bagimu. Yesus baik bagi kita semua, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami? Boleh lambaikan tangannya saudaraku. Haleluya, ada satu jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Biar di minggu ke depan kita boleh bersama memuji Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia baik bagi setiap kita. Ayo pandang kanan kirimu, katakan selamat hari Paskah.
rela mati menebus dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi menjadi ketakutan. Amin. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan. Siapa? Amin. Katakan kuasa maut. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa saudaraku? Amin. Dia baik bagiku. Oh oh oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, Dia hidup di dalamku, bergerak di. Siapa Bapak saudaraku? Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Mari sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Ayo angkat jempolmu Bapak saudaraku. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Oh oh oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ayo katakan saudara, kanan kirimu katakan, Tuhan Yesus baik. Katakan kanan kirimu, amin. Jesus, He's so good to you and me. Mari bersama-sama katakan, He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. So good to you and me. Yang percaya kebaikan Tuhan, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu setia, yang selalu baik bagi setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Amin. Kasih yang terbesar
darimu Yesus Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan: kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar bagimu Yesus Tuhan, bukan karena kebaikanku, benar Tuhan, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Mari setiap kita bangkit berdiri. Oh, katakan: Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Mari lebih lagi katakan: Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Bahkan hari ini kami boleh mengingat kebaikan-Mu yang luar biasa. Jikalau 2000 tahun yang lalu, oleh karena kebaikan-Mu bagi kami, Engkau rela naik ke kayu salib, mati, dan hari ini kami boleh merayakan Engkau bangkit dari setiap
pelanggaran kami. Karena sudah mengalahkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan hari ini Tuhan, lewat kebangkitan-Mu, maka kami juga mau bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kami bangkit dari setiap pelanggaran kami. Kami bangkit dari setiap dosa kami. Kami bangkit dari setiap kesalahan kami. Kami bangkit dari setiap kelemahan kami. Kami bangkit dari setiap kekurangan kami. Dan kami mau sama seperti Kristus. Oh rabata karabata karabata karabaya rabata karabata karabata karabara. Shekarabata karabaya rabata karabaya rabara. Engkau Allah yang tidak memandang rupa kami. Engkau Allah yang tidak memandang apa yang kami perbuat. Engkau yang tidak memandang siapa kami Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau mengangkat kami, Engkau melepaskan kami, membebaskan kami, bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal ya Tuhan. Urabaya sandabata karabata karabata. Itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu. Segenap hati katakan, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Sampai hari ini kami sungguh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar dan kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapan-Mu bagi kami. Ketika firman-Mu ditaburkan, maka anugerah-Mu melimpah bagi kami. Hikmat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu yang akan terus membangun kehidupan kami. Akan terus memperlengkapi kami Tuhan. Sehingga lewat kebangkitan-Mu, maka kami juga akan bangkitnya Tuhan dari keterpurukan, dari setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya.
Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara berikan salam kiri kanan, katakan selamat Hari Raya Paskah. Dan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah, puji Tuhan, hari ini adalah hari sukacita yang besar. Saya percaya setiap orang yang mengerti keselamatan, setiap orang yang mengerti panggilannya di dalam kehidupannya, maka dia akan berbahagia hari ini. Karena apa? Hari inilah hari kemenangan, hari di mana Kristus menyatakan bahwasanya dosa itu sudah ditaruh di bawah kakinya Kristus. Karena apa? Dia bangkit dari kematian. Kalau manusia mati dan tidak bangkit lagi, tetapi Kristus bukan hanya sebagai manusia 100%, tetapi dia Allah yang memiliki langit dan bumi, segala sesuatu adalah kepunyaannya. Amin. Dia menunjukkan kemahakuasaannya lewat kebangkitannya. Bukan hanya cerita dongeng, bukan hanya cerita rakyat, tetapi sejarah mencatat bahwasanya 2000 tahun yang lalu ada yang namanya satu pribadi, yaitu Yesus itu ada melakukan mukjizat, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, dan dicatat dalam Alkitab. 500 pasang mata itu kemudian menyaksikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang ditutupin. Sejarah mencatat dan Alkitab sendiri mencatat bahwasanya dia Allah yang bangkit hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu setiap kita yang percaya kepada dia, harusnya kita hari ini berbahagia. Karena apa? Kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Bukan hanya kemenangan hari ini, tetapi hidup yang kekal Tuhan jamin lewat kebangkitannya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa ya, lewat kebangkitan hari ini, kebangkitan Kristus, maka membangkitkan setiap kita. Orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Ketika Kristus bangkit, maka saudara dan saya, kita juga harus bangkit bersama-sama. Kapan kita bangkit? Ketika kita dipanggil sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, maka kita dipanggil untuk apa? Lewat kebangkitan, kita juga bersinar sama seperti Kristus bersinar. Dia adalah terang Allah yang luar biasa. Alkitab mencatat saudara dan saya, kita dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya Allah. Supaya apa? Terang Allah yang ada dalam hidup kita itu kemudian mempengaruhi kekristenan yang ada, mempengaruhi orang lain. Lewat kehidupan kekristenan kita, maka kita berpengaruh bagi orang lain. Amin. Nah, ini kerinduan Tuhan. Nah, tema daripada gereja kita sepanjang bulan ini adalah dipanggil untuk bersinar melalui pengaruh hidup Kristiani. Kita boleh melihat hari-hari ini banyak orang yang tidak berpengaruh lagi. Banyak orang-orang yang tidak lagi memberikan dampak apa-apa di tengah-tengah kehidupannya sebagai orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah Bapak Ibu Saudara, surat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Yang pada waktu itu dia sedang menggembalakan satu jemaat. Dan pada waktu itu usianya itu masih muda secara manusia. Ketika dia masih muda maka Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bukankah di tengah-tengah kehidupan kita biasanya orang muda itu tidak diperhitungkan? Anak-anak muda dalam satu perkumpulan atau dalam keluarga tidak diperhitungkan, dianggap rendah. Dan saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang kemudian mungkin kerohanian Anda saat ini masih muda. Anda baru mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara usia kekristenannya masih muda. Mungkin pertobatan kita masih muda dibanding dengan orang lain, sudah puluhan tahun. Kita mungkin masih beberapa tahun bertobat mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Orang menganggap kita muda. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu pendapat, kita dianggap rendah. Tapi saya berdoa di antara kita, tidak ada seorang pun yang dianggap muda meskipun usia kita secara daging itu muda, meskipun usia kerohanian kita muda, meskipun kekristenan kita masih muda. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang di dalam dunia ini ya, yang tidak memiliki apa-apa juga itu tidak kemudian memberikan pengaruh. Nah, Alkitab pernah mencatat ya dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-16. Pengkhotbah 9 ayat 16 dikatakan, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Maaf, ini yang kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah kalau misalkan dalam satu keluarga ada punya beberapa orang anak, ada anak yang pertama mungkin tidak terlalu kaya. Ada anak yang kedua itu mungkin kaya. Yang ketiga biasa-biasa, yang keempat biasa, yang kelima itu mungkin kekurangan. Mungkin di bawah garis kemiskinan. Sehingga ketika dalam acara-acara keluarga saya percaya yang paling kecil, yang paling miskin kata-katanya tidak akan pernah didengarkan. Bukankah itu yang berlaku? Biasanya orang yang punya banyak uang itu yang lebih didengarkan kata-katanya. Ya apa ya? Benar kan? Biasanya itu di tengah-tengah keluarga. Dan di tengah-tengah satu perkumpulan juga biasanya. Orang yang tidak bisa memberikan satu kontribusi, dia tidak punya pengaruh apa-apa. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian orang-orang ingin memiliki satu pengaruh? Nah, biasanya pengaruh itu ada ya. Mendapatkan satu pengaruh oleh karena adanya kekuasaan. Seperti tadi, ya, dia punya kuasa. Meskipun mungkin pendapatnya itu salah. Tetapi oleh karena dia punya kuasa, dia punya uang. Biasanya dia kasih orang tuanya, dia kasih adik-adiknya. Ketika dengar pendapat, maka pendapat yang kaya ini yang biasanya didengarkan meskipun itu tidak sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Karena apa? Karena dia punya kuasa. Dia punya uang. Sehingga perkataannya didengar. Di dunia ini untuk mendapatkan satu kuasa itu biasanya dilakukan dari dua hal. Yang pertama itu kekayaan. Untuk berkuasa, orang harus kaya. Ya, berapa banyak tetangga kita yang punya kuasa, ya, yang tadinya nggak boleh parkir di situ karena dia punya kuasa, dia orang kaya, dia parkir di situ menghalangi orang lain. Benar kan? Biasanya apalagi di kompleks. Yang kedua, itu biasanya dari jabatan. Dia punya jabatan. Mungkin jabatan dalam pemerintahan kah? Dalam jabatan adat kah? Atau jabatan organisasi. Maka orang akan mendapatkan kuasa. Sehingga dengan kuasa itu, dengan jabatan itu, maka dia akan mempengaruhi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika jabatan itu, ketika kekayaan itu ada, maka dengan sendirinya biasanya, maka kuasa itu juga akan hilang dari kehidupannya. Maka pengaruh juga akan hilang dari kehidupannya.
Bahkan kalau kita melihat banyak contoh ya di dunia ini orang-orang yang dulu berpengaruh. Oleh karena apa? Ada kuasa, ada jabatan. Ketika dia tidak menjabat lagi, dia tidak kemudian punya kuasa lagi. Dia tidak berpengaruh, bahkan cenderung direndahkan. Sebagai contoh yang viral hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah dengar itu Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat. Itu Donald Trump. Ketika dia menjabat, ketika dia punya kuasa, dia bisa mempengaruhi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kalau kita pernah perhatikan mengingat ketika dia memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Maka seluruh dunia itu kemudian bereaksi. Seluruh dunia kemudian goncang. Oleh karena apa? Oleh karena kekuasaan yang digunakannya memindahkan kedutaan besarnya. Tetapi ketika dia tidak menjabat, apa yang didapat? Apakah dia punya kuasa? Tidak. Apakah dia punya pengaruh? Tidak. Nah, hari ini kalau kita lihat di media informasi, maka dia hari-hari sedang dituntut masuk dalam pengadilan. Seorang mantan presiden masuk bui, dituntut di pengadilan. Tadinya terhormat, punya kuasa, punya pengaruh. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahkan direndahkan. Itu adalah hal dunia. Bahkan juga di sekeliling kita juga kita bisa perhatikan orang-orang yang punya jabatan dahulunya. Ketika dia tidak menjabat, maka orang tidak kemudian menghargainya. Nah, apakah yang seperti ini pengaruh yang kemudian ditampilkan oleh orang-orang percaya? Nah, dari mana kemudian kita mendapatkan kuasa itu? Dari mana kita mendapatkan pengaruh itu sehingga ketika kita punya jabatan, ketika kita punya kekayaan, maka ketika kita juga tidak punya jabatan dan kekayaan, maka pengaruh itu juga akan berdampak bagi orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Mari kita baca. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka ada kuasa. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita memiliki pengaruh. Dan pengaruh yang ada dalam hidup kita tidak hanya berhenti pada waktu kita memiliki jabatan, pada waktu kita memiliki kekayaan, pada waktu kita memiliki posisi, tetapi pada saat kapanpun, maka pengaruh itu berdampak bagi kehidupan orang lain. Maka kita butuh yang namanya kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, dikatakan dunamos. Saat hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka akan ada kuasa. Sebab kuasa akan melahirkan pengaruh. Perhatikan. Kuasa akan melahirkan pengaruh. Ya. Contoh ya. Kalau misalkan seorang gubernur ataupun misalkan wali kota, ketika diberikan kuasa, maka dia berpengaruh di satu kota itu. Maka apapun kebijakannya harus diikuti oleh masyarakat yang ada di sana. Demikian juga kalau kita di kantor, kita diberikan kuasa untuk memimpin satu perusahaan, satu kantor, satu bidang, ataupun satu level departemen. Ketika kita diberikan kuasa, saya percaya kuasa itu akan menghasilkan pengaruh. Yang akan mempengaruhi bawahan kita, yang akan mempengaruhi masyarakat yang ada. Sehingga kita mengerti, kalau ada kuasa, maka kuasa itu akan melahirkan pengaruh. Amin. Nah, kuasa yang seperti apa? Alkitab mencatat dengan jelas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus
turun. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita butuh hari-hari ini kuasa bukan hanya dari dunia ini saja. Bukan yang berasal dari dunia ini. Kita perlu kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Kita perlu kuasa yang datang dari Tuhan. Sehingga ketika kuasa itu datang dari Tuhan, maka saya percaya kuasa itu akan melahirkan satu pengaruh dan pengaruh itu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, banyak contoh Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab ya. Kalau dulu diberikan kuasa, maka sampai hari ini kehidupannya, bahkan apa yang disampaikannya itu mempengaruhi kehidupan kita. Sebagai contoh ada Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu kemudian ketika dia menerima kuasa Roh Kudus turun dalam kehidupan Rasul Paulus, maka dahulu dia mempengaruhi sampai dikatakan Asia kecil itu dimenangkan bagi Kristus. Bahkan bukan hanya sampai berhenti di situ, oleh surat-surat Rasul Paulus yang sampai hari ini di tempat kita mempengaruhi kehidupan setiap kita. Amin. Rasul Paulus sudah berhenti untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Tetapi dicatat sampai hari ini pengaruh yang sama itu masih mempengaruhi kehidupan dunia. Bukan hanya Rasul Paulus, ada satu yang namanya Tuhan Yesus. Kalau dulu Tuhan Yesus sudah mempengaruhi kehidupan begitu banyak orang, 3,5 tahun itu boleh memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil keselamatan. Sampai hari ini juga itu tidak berhenti ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Tetapi sampai hari ini Alkitab mencatat Injil yang menjadi keselamatan itu mampu mengubah ribuan bahkan jutaan kehidupan manusia. Amin. Pengaruhnya tetap berjalan bersama-sama sampai hari ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita kemudian membangun pengaruh? Melalui apa kita bisa membangun pengaruh? Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Rasul Paulus juga pernah berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, melalui apa kita kemudian membangun pengaruh di dalam kehidupan kita? Kalau kuasa kita terima dari Tuhan, kalau kuasa kita terima dari pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka melalui apa kita kemudian bisa mempengaruhi kehidupan orang lain? Maka dikatakan, maka melalui keteladanan kita akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-12 tadi kita baca kembali. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 tadi dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Supaya kita tidak dianggap rendah, supaya kita tidak dianggap kemudian direndahkan oleh orang lain, maka kita harus menjadi teladan. Supaya kita bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, supaya orang lain diubahkan lewat kehidupan kita, supaya hidup kita, kekristenan kita berdampak kepada orang lain, maka saudara dan saya, kehidupan kekristenan kita harus menjadi teladan. Katakan bersama-sama, teladan. Amin. Nah, bukan teladan stadion gitu ya. Nah, kami sudah teladan Pak, tinggal di teladan kami. Kita ini tinggal di teladan, Kelurahan Teladan Timur. Ya. Nah, harusnya ketika kita tinggal di Teladan Timur,
Nah, kita juga harus menjadi teladan. Nah, dalam bahasa Yunani kata teladan, ya, mari kita perhatikan. Kata teladan itu diambil dari kata tupos. Ya. Apa artinya? Tupos itu begini. Tupos itu seperti model. Ya. Tupos itu gambar. Kemudian ideal atau pola. Ya. Nah, kalau model, ya, tahu model ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ada satu baju yang baru, kalau misalkan di mall, ya, itu dipajang. Itu di dalam atau di luar kira-kira? Di luar ya, bukan di dalam, disembunyikan kan. Nah, kalau model itu tampil di luar Bapak Ibu Saudara. Dipajang paling depan, dikasih pernak-pernik yang paling baik. Cantik, menarik. Nah, bagaimana kemudian kehidupan kita? Paulus mau mengatakan kalau hidupmu mau berpengaruh, kalau engkau mau memberikan dampak bagi kehidupan orang lain, maka kamu harus menjadi model. Amin. Nah, kalau kita lihat model peraga, ya, peraga busana kah itu, ya, atau peraga apapun itu. Nah, kira-kira kalau model itu ada yang sembarang enggak? Gak ada model yang kemudian lipstiknya nggak pakai lipstik gitu kan, atau nggak pakai make up. Atau kemudian bajunya compang-camping. Tidak pernah saya lihat model itu ketika jalan di apa namanya itu, catwalk itu ya. Gak ada yang compang-camping. Semuanya rapi. Semuanya diatur, jalannya juga diatur. Ya. Jalannya diatur Bapak Saudara. Nah, maksudnya kalau kita mau berpengaruh dalam kehidupan orang lain, Paulus mau mengatakan begini, jadilah model. Ya. Model seperti apa yang kita tampilkan hari-hari ini? Model yang kemudian tampak di luar, tampil di luar. Ya. Bahkan dikatakan tadi seperti gambar. Ya, gambar itu kan gak pernah disimpan. Kalau kita cekrek-cekrek gitu kan pas ibadah, kira-kira kita simpan gak gambarnya? Kita kan masukkan ke IG kah? Kita masukkan ke apa? Ke Facebook kah? Iya kan? Gak pernah disimpan gambarnya. Ditampilkan paling luar. Dilihat, dipilih foto yang paling bagus. Oh, ini enggak, salah ini, enggak bagus. Pasti yang paling baik ditampilkan. Benar kan? Kalau agak sipit matanya gini, oh salah, ini enggak. Diulang lagi foto, ya kan? Kalau misalkan senyumnya belum pas, diulang lagi foto. Supaya nanti ketika ditampilkan di walls kita, walls media sosial kita, maka tampillah yang terbaik. Nah, seperti itulah yang Paulus mau katakan. Kehidupan kekristenan kita kalau mau berpengaruh, maka tampilkanlah yang terbaik. Keluarkanlah model yang terbaik. Supaya apa? Supaya orang ketika melihat, ih, kubulilah ini. Aku mau jadi seperti ini. Bukankah model-model di dunia ini banyak merubah anak-anak muda? Dan Tuhan mau seperti itu. Ketika hidup kekristenan kita itu menjadi model yang kemudian dicontoh oleh orang lain, yang kemudian diikuti oleh orang lain, sehingga bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara kita, bagaimana kehidupan kita ditiru oleh orang lain. Amin. Nah, dalam hal apa katanya? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-12 tadi. Jadilah teladan, ya. Dengan kata lain dikatakan jadilah model bagi orang-orang percaya. Jadilah gambar yang tampil. Ya. Jadilah pola yang tampil di depan orang yang percaya. Dalam hal apa? Model dalam hal apa? Yang pertama dikatakan begini. Jadilah model dalam perkataanmu. Bukankah banyak hari-hari ini orang percaya, orang Kristen, kehidupan kekristenan kita yang tidak jadi model dalam perkataan kita. Apa yang kemudian kita sampaikan itu tidak jadi model.
Tidak jadi contoh. Dengan jelas kalau kita kembali nanti kalau di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana kata ya, kata saksi ya. Saya bacakan buat kita dulu ya. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa, dunamos, dunamit. Ya. Kuasa, kata kuasa. Maka dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di sana bukan hanya saksi sebagai yang menyaksikan. Tetapi di sana kata saksi ya diambil dari kata martir. Kata martus. Salah satu pengertian kata martus itu dikatakan begini. Ya. Those who after his example have proved the strength and genuineness ya, of their faith in Christ by undergoing a violent death. Katakan. Artinya begini, mereka yang menurut teladannya telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan menjalani kematian yang kejam dikatakan. Artinya apa? Artinya begini. Kuasa itu akan menghasilkan teladan. Kuasa akan menghasilkan model. Kuasa akan menunjukkan gambar diri kita. Sehingga ketika kuasa Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, maka kuasa itu akan memunculkan teladan Kristus. Akan memunculkan model Kristus dari kehidupan kita. Amin. Lewat apa? Lewat dikatakan ayat yang ke-12 tadi, lewat perkataan. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan cacian, bukanlah perkataan yang menjatuhkan orang lain, bukanlah perkataan yang menjelekkan orang lain. Amin. Amin atau aman ini? Ya mari kita berubah hari-hari ini. Kalau kita mau berpengaruh bagi orang lain, maka kita harus menjadi model Kristus di dalam apa yang kemudian kita perkatakan. Kalau orang lain menghujat, kita jangan menghujat. Karena apa? Kristus tidak pernah menghujat. Kalau orang lain menghakimi, kita jangan menghakimi. Karena apa? Kristus tidak menghakimi. Ketika ada orang berdosa diperhadapkan kepada Kristus. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat berkata, guru ini kedapatan berzina. Hukum Taurat berkata yang berzina harus dilempari dengan batu. Apa kata Kristus? Apa kata Yesus? Siapa yang tidak bersalah, siapa yang tidak berdosa lebih dulu melemparnya. Akhirnya apa? Mundur satu persatu. Karena tidak seorang pun yang luput dari dosa. Ketika dilihat tidak ada yang melempar batu, wanita ini berkata, Tuhan, kemanakah mereka semua? Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Maka kita juga harus seperti itu. Model perkataan kita harus yang menyejukkan hati orang lain. Harus yang membangun kehidupan orang lain. Katakan amin. Kalau hari-hari ini perkataan kita masih menyakitkan orang lain, mari kita bertobat bersama-sama. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci. Penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Berapa banyak yang menjadi model dalam perkataan? Amin.
Mari kita perhatikan, kalau kita mau jadi model, mari kita perhatikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau model harus ditampilkan yang baik, maka perkataan kita juga harus perkataan-perkataan yang baik. Amin. Nah kemudian dilanjut dikatakan, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Mari kita kemudian sekarang merubah tingkah laku kita yang menjengkelkan, yang kemudian tidak menyukakan hati orang lain. Karena banyak orang-orang percaya sekarang tingkah lakunya udah macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita lihat di berita-berita nasional ya, mulai dari dari Pak Sambu, itu orang Kristen, orang percaya. Bahkan sampai ini saya nggak tahu Ditjen Pajak itu apakah Kristen atau tidak, tapi kayaknya Kristen ya. Banyak orang-orang Kristen tidak memberikan pengaruh, tidak menjadi model dalam tingkah laku. Ya. Saya berdoa setiap kita dimanapun posisi kita, apapun pekerjaan kita jadi model dalam tingkah laku di sana. Anak-anak kami, anak-anak muda ya, mari menjadi model dalam tingkah laku. Tidak usah macam-macam, gak usah banyak gaya. Cukup satu gaya, yaitu gaya Kristus. Amin. Saya percaya kalau gaya anak-anak kami, anak-anak muda gaya Kristus, pasti banyak yang akan melapor. Ya. Pada waktunya akan Tuhan kirimkan yang terbaik. Ya, enggak usah banyak gaya, enggak usah. Ya. Enggak usah dimenor-menorkan, enggak usah. Ya. Kalau kita model Kristus harus tampilkan gaya Kristus. Amin anak-anak muda. Ya, jangan takut. Ya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Pasti yang terbaik. Jadi enggak usah ikut gaya-gaya dunia. Ya, tinggalkan itu. Karena apa? Cukup gaya Kristus dalam hidup kita. Saya percaya kalau gaya Kristus ada dalam hidup kita, maka kuasa Kristus akan menarik orang-orang yang baik dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Kemudian dikatakan, jadilah teladan dalam kasih-Mu. Ya. Dalam kasih juga kita harus menjadi model. Kalau orang lain mengasihi karena dia dikasihi, maka model Kristus, yaitu yang memiliki kasih tanpa syarat. Maka kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, maka hidup kita harus menjadi model yang memberikan kasih tanpa syarat. Kalau orang kemudian mengasihi tadi karena ada sesuatu, maka kita mengasihi tanpa ada embel-embel. Bukan karena dia baik. Firman Tuhan katakan, sekalipun dia musuhmu. Ada yang punya musuh di sini? Ada? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku. Ya kalaupun ada hari ini, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama bertobat. Mari kita jadi model dalam di dalam kasih kita. Kita mengasihi bukan karena dia baik sama kita. Alkitab mencatat kita harus mengasihi sekalipun itu musuh. Sekalipun itu berbuat jahat kepada kita. Bahkan bukan hanya mengasihi, firman Tuhan katakan, doakan mereka. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbeda di dalam kasih. Ya. Anak-anak muda juga kan seringkali, gak ada ininya. Dia kan gak soulmate lagi kan gitu kan. Atau apa istilahnya bahasanya? Circle. Dia nggak dalam circle kami lagi. Karena apa? Nggak cocok gitu ya. Nggak dalam circle kami lagi. Enggak gitu. Jangan kita mengasihi karena orang mengasihi kita. Itu cara dunia. Dunia melakukan hal yang sama. Apa beda kita? Kita harus berbeda. Model kita mengasihi bukan karena orang mengasihi kita. Tapi oleh karena Kristus sudah mengasihi kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
pemimpin dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Kemudian dikatakan di sana, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Kita juga Bapak Ibu Saudara harus jadi model dalam kesetiaan. Istri-istri, suami-suami harus setia kepada pasangan apapun yang terjadi. Amin ibu-ibu, amin bapak-bapak, harus setia. Meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Kita harus jadi model dalam kesetiaan. Demikian juga anak-anak muda. Ketika kita berteman, kita harus menjadi model dalam kesetiaan. Jangan karena dia memberikan sesuatu kita setia berteman. Karena dia mengasihi kita, kita setia berteman. Enggak. Tapi kita menjadi pribadi yang kemudian menampilkan model Kristus di dalam kesetiaan. Yesus dikatakan dia sudah setia sampai kayu salib. Sampai naik ke kayu salib ia setia. Yesus berkata ketika dia ditangkap, ketika dia disalibkan, Tuhan, Bapa, sekiranya cawan ini boleh berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Boleh saja bisa, tetapi oleh karena firman Tuhan itu sudah dinubuatkan, maka dia setia menggenapi apa yang dinubuatkan. Demikian dengan kehidupan kita, mari kita setia. Setia kepada pasangan kita, setia kepada komitmen kita, setia dengan pertemanan kita, setia dengan gereja Tuhan, setia bahkan memberikan hal-hal yang kemudian persembahan-persembahan kita. Supaya apa? Kita berbeda dengan yang lain. Model yang terbaik kita tampilkan. Amin Bapak Ibu. Kita harus setia. Kemudian katakan dalam kesucianmu. Ya, dalam kesucian. Dalam kesucian hati jangan ada dendam. Jangan ada kepahitan dalam hidup kita. Ya. Nah, anak-anak muda juga dalam kesucian. Sebagai anak gadis, jaga kesucian kita. Ya. Jaga pergaulan kita. Jaga masa muda kita. Jangan kita bablas ikut dunia ini. Kalau orang lain pacaran bebas, silakan mereka. Tetapi model Kristus harus menjaga. Dia tahu model Kristus, maka dia harus menjaga kesuciannya. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Kok pelan kali aminnya ya? Macam-macam takut gitu. Ya, jangan takut. Ya, karena apa? Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik. Meskipun usia mungkin, ini belum ada yang tua nih sepertinya, belum ada yang sudah lanjut, ya masih usia fresh. Kalaupun ada, jangan takut, karena itu yang terbaik akan disediakan oleh Tuhan kita. Amin. Untuk itu Bapak Saudara, mari siapapun kita, ketika kita percaya kepada Kristus, kita butuh kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Kuasa itu akan melahirkan pengaruh. Lewat apa? Lewat keteladanan kita. Lewat model Kristus yang ada dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan persiapkan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Masih ada Bapak Saudara yang belum terima roti dan anggur. Di sana masih ada. Baik Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya menyampaikan kembali
Hari ini dan sampai 1 bulan ini kita dipersilakan untuk membawa persembahan buah sulung. Ya. Nah, buah sulung itu apa? Buah sulung itu adalah seberkas, yaitu persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita oleh karena penyertaan Tuhan. Pada waktu Israel itu merayakan hari raya panen, hari raya 7 minggu, maka mereka bersuka cita oleh karena apa? Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka datang membawa persembahannya, yaitu persembahan buah sulung. Nah, persembahan buah sulung yaitu seberkas. Seberkas itu memberikan pengertian seberapa nilai yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Mari kita bawa sebagai tanda ucapan syukur kita oleh karena apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, mengapa kita membawa persembahan buah sulung? Nah, Yesus Kristus adalah yang sulung bangkit dari antara orang mati. Oleh karena kebangkitannya memberikan anugerah keselamatan dalam hidup kita. Hari ini kita memperoleh keselamatan dan anugerah itu. Maka kita menghormati kebangkitannya sebagai yang sulung. Mari kita menghormati Kristus dengan membawa persembahan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Amin. Sepanjang bulan ini nanti Bapak Ibu Saudara boleh masukkan dalam amplop persembahan. Tuliskan persembahan buah sulung, masukkan dalam kantong persembahan. Kalaupun tidak dibawa hari ini, nah beberapa minggu ke depan masih ada waktu. Mari doakan yang terbaik Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya maka yang terbaik juga akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita persiapkan roti dan anggur. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan kuduskan roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah ketika kami menerima ini, kami menerima tubuh dan darah-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Maka kami dimati atas dosa dan pelanggaran, dan kami bangkit bersama-sama dengan Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari kita bersyukur. Shikinna mayarala bara 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 bayarala bo. Syukur bagimu. Syukur bagimu Bapa yang memberi keselamatan, yang memberikan kehidupan. Syukur bagimu. Oh haleluya. Shana mayarala bayarala bo. Hina mayarala bo. Shikina mayarala bara 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 bayarala bayarala bayarala. Shikina mayarala mayarala mo. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu, buat roti dan anggur sudah menguduskan kami. Kami percaya setiap kami yang lemah dikuatkan hari ini. Yang sakit beroleh kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan dari setiap bebannya. Diberikan kelegaan, bahkan yang berkekurangan. Tuhan Engkau melimpahkan dengan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hari ini kami mengerti. Hidup kami boleh berpengaruh lewat keteladanan, lewat kuasa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Untuk kami menjadi model dalam perkataan kami. Dalam tingkah laku kami. Dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami. Bahkan dalam kesucian kami. Sehingga lewat hidup kami tidak berhenti kasih Tuhan mengalir dan boleh dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan yang baru bagi seluruh umat-Mu untuk hidup dan menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu lewat Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bukti yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan melimpahi kami dengan anugerah yang luar biasa. Pengertian-pengertian yang baru Tuhan bukakan bagi kami sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami pulang membawa berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa berkat-Mu atas seluruh umat-Mu Tuhan. Yang sudah membawa seluruh persembahan-persembahannya di hadapan-Mu. Tuhan memberkati persembahan ini. Bahkan setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga di rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang mereka kasihi Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah. Bahkan pekerjaan, usaha, aktivitas, studi daripada umat-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapak jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawa berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.